Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasan Nur dengan NIM 20500119053. Saya berasal dari jurusan Pendidikan Biologi kelas 34 UIN Alauddin Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pembelahan sel secara mitosis. Pembelahan sel secara mitosis umumnya terjadi pada tubuh atau somatis, yang dimana dia bertujuan untuk pertumbuhan dan regenerasi. Yang kedua, yakni dia menghasilkan dua sel yang identik, yang dimana sel induk dan sel anaknya itu sama. Yang ketiga, berlangsung satu kali PMAT. Adapun tahapan-tahapan dari proses pembelahan sel secara mitosis ini terbagi atas dua, yakni yang pertama interfase dan yang kedua yakni mitotik. Pada fase mitotik ini dia terbagi atas empat. Yang pertama profase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat yakni telofase. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tahapan pertama dari pembelahan sel mitosis, yakni secara interfase. Pada tahapan ini, nukleus dan membran intinya masih sangat kelihatan dengan jelas. Sedangkan kromosomnya masih tidak terlihat. Itu dikarenakan dia masih membentuk benang-benang kromatin. Pada tahapan ini terbagi atas tiga tahap. Yang pertama GAP 1, yang kedua sintesis, dan yang ketiga GAP 2. Di mana GAP 1 ini selnya mengalami pembesaran. Yang kedua sintesis, di mana dia mengalami yang namanya replikasi DNA. Dan yang ketiga yakni GAP 2, di mana sel yang membesar tadi mengalami pembelahan. Baik, pada tahapan kedua yakni mitotik, pada fase pertama yakni profase. Di sini membran inti dan nukleusnya menghilang, sedangkan benang-benang kromatin tadi dia akan membentuk kromosom. Terus sentriolnya akan membelah menjadi dua dengan ditumbuhi dengan benang-benang spindel. Tahap 2 pada mitotik. Di sini yakni metafase. Di sini kromosomnya tadi dia akan berjajar dengan ekuator, di mana dia akan diikat oleh benang-benang spindel tepat pada kinetokornya. Tahap ketiga dari mitotik yakni anafase, di mana di sini benang-benang spindelnya akan menarik kromosom menuju kutub sel yang berbeda. Tahap terakhir mitotik yakni telofase. Di sini dia akan mengalami yang namanya sitokinesis, dan di mana selnya ini akan membelah menjadi dua bagian. Terus kromosomnya tadi dia akan membentuk kembali menjadi benang-benang kromatin. Terus nukleus dan membran intinya dia akan muncul kembali. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan dari penjelasan saya tadi. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi